sahabat Kompas, selamat siang semuanya. Senang sekali pada siang hari ini saya, Rara Kalesaran, kembali ya menemani kalian semuanya di program Tanggap Pandemi bersama melawan COVID. Nah, Tanggap Pandemi ini adalah program virtual atau daring ya, persembahan dari Harian Kompas untuk membahas topik dan juga isu aktual dalam perspektif yang objektif. Nah, edisi Tanggap Pandemi spesial kali ini menghadirkan perbincangan yang tentu saja sangat menarik dan sangat spesial sekali dengan tema peran swasta dalam mendukung masyarakat di tengah pandemi. Seperti kita ketahui ya, Presiden Joko Widodo dalam pidato tahunan menjelang Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di depan sidang MPR menyebutkan selama 1,5 tahun pandemi COVID-19, kesadaran, partisipasi, dan juga kegotong royongan masyarakat ini menguat luar biasa. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara juga menyuarakan pemerintah tidak bisa kerja sendirian mengatasi pandemi ini, sehingga dibutuhkan kerjasama dan juga gotong royong dari berbagai pihak. Nah, apa yang disebutkan Jokowi ini nyata di masyarakat ya, berbagai pihak, baik lembaga, perusahaan, kemudian juga perorangan ini turun tangan berkontribusi dalam mengatasi pandemi. Salah satunya adalah sektor swasta atau perusahaan ya. Meski menghadapi berbagai tantangan dan juga tekanan begitu ya, namun tetap menunjukkan komitmen dengan mengambil peran dalam upaya mengatasi pandemi. Nah, terkait dengan hal ini, Tanggap Pandemi Harian Kompas dan juga Danone ini mengadakan talk show yang mengangkat tema peran swasta dalam mendukung masyarakat di tengah pandemi. Nah, bersama dengan saya pada siang hari ini sudah hadir secara daring ada Ibu Vera Galuh Sugianto yang merupakan VP General Secretary Danone Indonesia. Hai, selamat siang Ibu Vera. Halo, selamat siang Mbak Rara. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik, kami di sini sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah semua sehat ya. Semua sehat yang ada di Danone semua ya. Baik, bersama dengan kami ada juga Mbak Glory Oyong, Corporate Communication Director dari Kompas Gramedia. Halo, selamat siang Mbak Glory. Halo Mbak Rara, apa kabar? Kabar baik Mbak Glory? Sehat ya? Sehat. Baik, sehat semuanya. Kita semuanya sehat dan kita semuanya siap untuk berbincang bersama pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita melanjutkan talk show pada siang hari ini ya, ada pesan dari pemerintah. Ini sering sekali kita dengarkan ya, pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat pesan ibu. Nah, mengapa sih ibu begitu ya? Karena ibu adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan begitu ya, kita pasti akan kehilangan orang-orang yang kita cintai, termasuk ibu kita sendiri. Maka selalu ingat pesan ibu, yaitu wajib 5M ya, mencuci tangan, kemudian juga dengan sabun pastinya, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. 5M, jangan lupa ya. Kalau kita abai, kita lupa, bisa membahayakan diri sendiri dan juga keluarga. Nah, ingat pula juga untuk mendukung dan juga bekerja sama untuk melakukan 3T. Ya, 3T itu adalah tracing, testing, dan juga treatment. Ini sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19 dengan sukarela, bersedia dites, kemudian juga bersedia untuk ditelusuri kontak eratnya, dan juga dirawat apabila kita positif COVID-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target ya, mencapai kekebalan komunal, dan juga mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dan ingat, meskipun sudah divaksinasi ya, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi ya. Nikahkan masker vaksin begitu. Oke, baik. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab ya, kemudian juga peduli tentunya dengan ibu kita. Jangan sampai menyesal karena kita tidak mendengarkan pesan ibu. Jadi bisa jadi ibumu sendiri nanti yang menjadi korban dari kelalaian kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung membuka seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Vera dan bersama juga dengan Mbak Glory Oyong.
kita tadi sudah menanyakan kabarnya, semuanya sehat, semuanya semangat untuk berbincang. Nah, kita pengen tanya, kesibukannya apa nih? Ibu Vera, kesibukannya apa nih sekarang di masa pandemi? Masihkah WFH? Campur, Masih jadi campur. iya, jadi buat Danone karena kita punya ada giliran working group, jadi memang gantian setiap minggu ada work from home, work from office, tetapi semua pasti beradaptasi lah. Ya, hybrid ya istilahnya sekarang ya. Betul. Oke, dikombinasikan. Kalau Mbak Glory sendiri nih, sepertinya dari rumah ya untuk saat ini. Ya, betul sekali Mbak Rara. Jadi memang seperti yang tadi Bu Vera katakan, hybrid atau gabungan di Kompas Gramedia juga kami sama. Jadi sebagian yang harus masuk ke kantor karena pekerjaannya memang membutuhkan kehadiran di kantor, yang masuk ke kantor dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah yang dibatasi. Yang bisa bekerja dari rumah, kebetulan saya hari ini bisa bekerja dari rumah, jadi bekerja melanjutkan koordinasi semuanya via Zoom gitu ya. Kita menggunakan teknologi digital. Nah, ini semuanya bisa dikombinasikan. Kayaknya new normal akan begitu terus deh. Sepertinya ya, walaupun sekarang memang sudah menurun kasusnya, namun kita masih tetap harus waspada karena pandemi memang belum berakhir. Dan ternyata dari rumah pun masih tetap bisa dikerjakan ya, seperti tadi kata Mbak Glory, masih bisa memantau, memonitor semua pekerjaan dari rumah, demikian juga Ibu Vera. Nah, kita ingin menanyakan nih kepada Ibu Vera terlebih dahulu, nanti Mbak Glory setelahnya, begitu ya, dampak dari pandemi ini sejauh ini terhadap perusahaan seperti apa, Bu Vera? Sama pastinya ya dengan perusahaan lain dan juga masyarakat pada umumnya, dampaknya pasti luar biasa. Udah hampir 2 tahun nih kita menjalani kehidupan yang baru. Tetapi pasti yang perlu ditarik nilai positifnya adalah perusahaan semua pasti belajar. Belajar bagaimana cara kerja yang baru, belajarnya tuh seiring waktu karena nggak pernah ada pembelajaran sebelumnya kan situasi seperti ini. Termasuk juga belajar bagaimana mengenali perubahan segmentasi konsumen, bagaimana melihat interest konsumen terhadap produk seperti apa, bagaimana company juga harus bisa agile, tidak saja dari segi ways of working, tetapi juga dari segi business model. Jadi memang tantangan, tapi sebenarnya banyak lesson learn. Nah, buat Danone, karena kita juga perusahaan yang memang memproduksi nutrisi dan hidrasi yang tentunya pasti paling banyak dicari masyarakat dan konsumen saat pandemi, pasti kan orang mikirnya makan ya, makan minum itu udah pasti basic gitu. Nah, itu kalau nggak ada bisa jadi tambahan chaos baru. Nah, karena konteks itu, maka kita juga harus bisa memastikan bagaimana roda produksi dan perusahaan tetap jalan, karena banyak konsumen pasti membutuhkan produk-produk kita. Jadi mencari bagaimana pabrik bisa beroperasi, supply chain bisa jalan, tim sales di lapangan, dan juga tentu adalah head office, karena mau tidak mau pasti tetap butuh arahan administrasi, kemudian strategi itu dari head office. Jadi adaptasi selama hampir 2 tahun ini tidak saja dari segi protokol kesehatan pastinya luar biasa ketat ya, mulai dari masker tadi, kemudian APD wajib, kemudian bagaimana tracing, jaga jarak, dan di pabrik itu lumayan challenging ya, karena kan memang ya itu sesuatu yang harus berjalan setiap hari, maka adaptasi cara kerjanya itu luar biasa ketat, termasuk juga screening setiap masuk. Dan di Danone ini khususnya kita screening tidak saja suhu atau temperatur tubuh, tapi juga di beberapa lokasi kita melakukan screening tentunya adalah untuk saturasi pada saat di mana awal-awal dan masih peak, itu kita juga mengukur saturasi dari karyawan-karyawan kami yang masuk. Kemudian juga protokol meeting, travel, bahkan kita monitor setiap hari juga berapa sih kuota karyawan yang sudah masuk di kantor gitu ya, supaya kita tidak melebihi ambang batas yang memang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tentu dari semua penyesuaian ini, alhamdulillah kita bisa menjaga rantai pasokan produk dari mulai supply, kemudian produksi, kemudian sampai ke akses ke masyarakat, dan tentu mencari opportunity baru, channel-channel baru, karena udah pasti semua produk apapun itu pasti booming di e-commerce gitu. Nah, itu kan juga pembelajaran yang baru, bagaimana menangkap animo masyarakat dan juga konsumen, dan bagaimana beradaptasi
beradaptasi terhadap bisnis model yang baru dalam waktu yang singkat gitu. Betul, dalam waktu yang singkat karena semuanya serba mendadak ya Bu Vera. Sehingga memang tadi seperti Ibu Vera sampaikan tantangan tapi juga lesson learned begitu ya. Sambil bagaimana nih caranya belajar menghadapi situasi ini. Menarik sekali. Baik, kalau dari Mbak Glory sendiri bagaimana nih dari Kompas Gramedia? Ya, Mbak Rara, memang kan seperti yang tadi Mbak Vera katakan, tidak hanya Indonesia, bahkan dunia itu merasakan dampak dari COVID-19 ini di dunia industri maupun juga di perusahaan. Nah, Kompas Gramedia yang sebagian besar memang lininya itu adalah media, itu mengharuskan beberapa dari sebagian dari karyawan kami untuk berada di lapangan kan, karena untuk mencari berita dan bertemu dengan narasumber. Betul. Yang lain ada toko Gramedia yang juga berhadapan langsung dengan pelanggan setiap harinya. Begitu pula dengan lini hotel dan juga hospitality kami yang harus juga bertemu dengan orang. Nah, untuk yang di pabrik atau manufacturers juga mau tidak mau harus ada pengaturan yang ketat untuk kehadiran dari karyawan atau juga staf di tempat kerja. Nah, untuk itu protokol kesehatannya memang sangat ketat untuk pengaturan masuk. Kita sudah menggunakan screening peduli lindungi untuk saat ini di setiap gedung yang akan dimasuki oleh karyawan untuk memastikan semua karyawan yang masuk itu sudah tervaksinasi 2 kali. Nah, kemudian di luar itu ya tadi protokol kesehatan yang wajib memang dijalankan, jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan kemudian juga untuk traveling keluar kota atau dinas luar kota itu dihindari jika tidak benar-benar urgent. Jika urgent juga ada aturan-aturannya, ketika pulang dari luar kota harus swab terlebih dahulu, ada masa isolasi dan lain sebagainya. Nah, dampaknya sendiri untuk industri di Kompas Gramedia memang terasa ketika peak ya, pada saat kasus COVID-19 ini sedang tinggi-tingginya di bulan Juni dan Juli. Ketika itu memang tidak terhindarkan, ada sebagian karyawan yang terkena COVID-19 harus istirahat gitu ya, dan harus ada penggantian shift-nya. Nah, untuk beberapa industri yang kita memang harus tetap berjalan produksinya, syukurnya masih bisa teratasi dengan baik untuk shift maupun juga pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, yang kita lakukan memang antisipasi untuk pembagian tugas, sehingga ketika ada teman-teman yang terpapar pada saat keadaan COVID-19 sedang tinggi waktu itu, tidak ada tugas yang terbengkalai. Nah, di satu sisi yang lain, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadinya berhadapan langsung dengan customer, itu ada inovasi-inovasi baru, Mbak Rara. Jadi seperti apa tuh? Itu tidak bisa buka ya, pada saat ada aturan PPKM yang ketat, mall ditutup gitu kan, terus kemudian untuk yang non-essential itu juga ditutup, kami melakukan inovasi di bidang digital, sehingga apa yang tadi biasanya dijajakan di toko Gramedia kemudian bisa dibeli melalui e-commerce gitu. Jadi bisa di gramedia.com, kemudian juga bisa di berbagai marketplace yang ada, sehingga tetap barang dan produk itu sampai kepada masyarakat meskipun tidak harus dijajakan di toko. Kemudian inovasi yang lain juga berlangsung ya, tidak hanya di satu bidang usaha tapi juga di bidang usaha yang lainnya kita melakukan terobosan-terobosan berbasis digital, sehingga mengurangi begitu ya, paling tidak produktivitas yang tidak bisa dicapai ketika ada aturan-aturan pemerintah untuk pada saat PPKM-nya ketat. Nah, jadi ini dengan ada inovasi di bidang digital ini tidak kemudian membuat seluruh pekerjaan yang tadinya harus bertatap muka itu kemudian omset atau juga secara performance-nya itu menurun drastis atau terpuruk begitu ya, tapi bisa dibantu setidaknya. Nah, ketika sekarang sudah mulai pulih kondisi di mana PPKM di beberapa kota itu levelnya sudah mulai membaik ya, sudah level 3 untuk Jakarta dan sebagainya. Kemudian juga mall sudah kembali dibuka. Kalau untuk media kami tetap harus beroperasi terus ya, 24 jam menghadirkan berita terkini. Jadi kalau dalam sisi seperti itu memang kita melihat sudah ada mulai perbaikan dan juga pelonggaran dari sisi aktivitas ya, meskipun juga ini tidak berarti kita kemudian lengah, tapi kita berharap sama-sama sampai pandemi ini menjadi endemi, semuanya itu bisa tetap berjalan dengan kreativitas yang ada dan inovasi yang ada. Begitu Mbak Rara. Wow, ini walaupun dua industri yang berbeda, namun sebenarnya pendekatannya hampir mirip ya, karena sama-sama melakukan terobosan berbasis digital, melakukan darinya direct begitu, sellingnya sekarang berubah menjadi online begitu ya, e-commerce dipergunakan, dan ini menarik sekali karena semuanya dilakukan dengan serba cepat karena pandemi datangnya memang sangat tiba-tiba. Nah, selain
selain tadi 5M begitu ya untuk kita lakukan, ingat pesan Ibu ya supaya kita terlindung dan juga melindungi keluarga, satu lagi adalah vaksin ya yang juga kita diwajibkan untuk ikuti begitu. Nah, untuk vaksin ini saya ingin bertanya untuk Ibu Vera ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan Ibu begitu terkait dengan program vaksin dan juga akselerasi vaksin itu sendiri? Oke. Tentu pasti semuanya di saat-saat awal pandemi menanti itu kapan nih vaksin akan datang gitu kan. Itu awal tahun atau mulai akhir tahun lalu ya sudah mulai ada program vaksinasi pemerintah tentunya dengan kapasitas sesuai dengan prioritas itu animonya mulai terbentuk dan tentu kita juga melakukan edukasi dulu nih kepada karyawan-karyawan Danone karena kan pasti bukan tidak mungkin banyak sekali punya kekhawatiran, keraguan yang namanya vaksinnya baru terus kemudian juga uji cobanya sangat cepat gitu. Tapi alhamdulillah dengan effort itu dan tentu dengan prinsip ingin mengedepankan keselamatan dan keamanan karyawan yang tentunya pasti berdampak tidak saja kepada mereka tetapi juga pada company dan juga kepada bangsa Indonesia secara lebih luas gitu. Jadi kita melakukan dua hal untuk vaksinasi. Satu yang pasti adalah kita mendorong karyawan dan keluarga tentunya untuk bisa vaksinasi, makanya kita juga tap into program vaksinasi gotong royong. Dan vaksinasi gotong royong ini tidak saja kita tujukan kepada karyawan dan keluarganya, tetapi kita juga tujukan kepada mitra-mitra pihak ketiga yang memang secara skop pekerjaannya memang ada di lingkungan lokasi kerja Danone, baik itu di pabrik, di depo, di head office, di sales office dan sebagainya, termasuk di lapangan. Kemudian juga kami memberikan akses kepada komunitas-komunitas tertentu melalui vaksin gotong royong. Jadi tidak serta-merta eksklusif. Nah, ini sudah dijalankan kurang lebih sekitar 4-5 bulan saat ini dan alhamdulillah untuk konteks skop vaksin gotong royong sampai di saat ini kita di rate sekitar 93% mungkin per hari ini untuk karyawan yang sudah tervaksinasi. Nah, tentu target kita memang adalah 100% karyawan Danone baik yang langsung maupun yang mitra ketiga di lokasi kami itu harus 100% tervaksinasi paling lambat akhir tahun ini. Tapi tentu nggak berhenti di situ. Salah satu komitmen Danone adalah untuk bisa bersama-sama pemerintah melakukan percepatan dan akselerasi vaksinasi. Tentunya semakin banyak semua rakyat Indonesia terproteksi kan manfaatnya pasti akan kepada semua orang, kepada semua industri, kepada ekonomi dan juga balik lagi kepada Danone. Nah, sejak awal sudah dibuka program pemerintah untuk vaksinasi, tentu bermitra dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan juga dengan mitra-mitra yang lain. Kami berupaya untuk ikut serta melaksanakan program vaksinasi pemerintah. Sampai per saat ini sudah ada sekitar 20 kota yang kita jangkau. Ada sekitar 88 titik yang tersebar di 20 kota tersebut. Dan tentu ini paling tidak ikut andil dalam pencapaian vaksinasi program pemerintah. Dan semakin sehat Indonesianya, semakin cepat ekonomi bangkit, tentu pasti berdampak terhadap banyak industri termasuk Danone. Dan mungkin tidak berhenti di situ karena tidak saja vaksinasi yang mulai tahun ini, tetapi sebenarnya dampak dari pandemi ini juga memancing dan memicu keinginan dan komitmen kami untuk terus bisa membantu. Karena tadi seperti dipertanyakan di awal gitu ya, dampak pandemi luar biasa kepada semua orang sehingga juga butuh support yang kami berikan kepada baik itu pemerintah, tenaga kesehatan, kemudian juga institusi lain untuk bisa sedikit membantu mereka yang tidak saja terdampak secara kesehatan tetapi juga terdampak secara ekonomi selama pandemi berlangsung. Dan kita masih terus sampai saat ini total komitmen kami termasuk vaksinasi sampai saat ini adalah 56 miliar untuk Indonesia. Wow, 56 miliar untuk Indonesia di 28 titik tadi ya, Bu Vera? Di 88 titik, 88 titik, wow luar biasa. Baik. Nanti kita sebelum berbincang lebih lanjut juga, saya ingin menanyakan juga kepada Mbak Glory begitu ya, mungkin kondisi real begitu, langkah-langkah yang dilakukan oleh gugus tugas COVID di KG untuk kedepannya. Nah, kita pengen nanya nih untuk prospek ke depan nih, menurut Ibu Vera dan juga Mbak Glory gitu ya, setelah kita pandemi, kemudian juga kita sudah nih melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, screening semua dilakukan, vaksinasi juga karyawan sudah. Prospeknya untuk kedepannya seperti apa? Bu Vera terlebih dahulu boleh? Prospek
Pasti setiap ada masalah gitu, pasti ada hikmah baiknya. Nah, salah satunya yang kita lihat, masyarakat siapapun itu akan semakin concern dan semakin perhatian terhadap kesehatan. Itu udah pasti gitu ya. Mungkin selama ini cuek, tapi sekarang konteksnya apapun itu ceritanya kalau berhubungan sama kesehatan orang pasti tertarik, which is very good gitu. Nah, dengan adanya kesadaran yang luar biasa sekarang, tentu menjadi kesempatan juga untuk kita tidak lose momentum, baik dari segi memberikan edukasi yang baik, gizi itu seperti apa sih, pola makan dan minum yang sehat seperti apa, karena itu pasti akan berdampak pada imunitas tubuh saat mereka terkena penyakit apapun itu, tidak hanya COVID gitu ya. Nah, kemudian tentu dari konteks bisnis kami, karena memang kita di makanan dan minuman, secara misi memang kita ingin membawa kesehatan ke sebanyak mungkin masyarakat melalui makanan dan minuman. Yeah. Ditambah dengan visi kami adalah memang One Planet One Health. Artinya kesehatan itu pasti akan sangat terkait dengan kesehatan dan kondisi lingkungan kita dan sebaliknya. Nah, orang semakin sadar betul gitu ya. Jadi inilah yang memang menjadi mungkin bukan prospek tapi memperkuat misi dan visi kita di tengah pandemi ini, bahwa memang tidak ada putar ke belakang gitu. Artinya ya nutrisi dan hidrasi yang baik dan lingkungan yang sehat itu yang harus kita jaga sama-sama, dan itu yang harus akan dilakukan terus-menerus oleh Danone. Kalau kita bicara masalah kesehatan gitu, sebelum pandemi aja bebannya Indonesia itu luar biasa. Ada beberapa angle. Misalnya stunting, kita sudah tahu bersama itu juga menjadi program utama pemerintah gitu. Karena stunting di data 2018 saja memang masih di angka 30,8%. Dan bicara stunting ini untuk bisa mencapai target 14% di 2024 itu tanjakannya luar biasa sulit gitu ya, ditambah dengan pandemi. Karena akses kepada fasilitas kesehatan juga terbatas, kemudian ekonomi juga terdampak, sehingga setiap keluarga ini perlu benar-benar menghitung kiri kanan bagaimana mereka bisa tetap bertahan hidup lah kira-kira, dan bukan tidak mungkin kualitas gizinya itu menjadi at risk gitu ya, di resiko. Kemudian juga kalau bicara minum itu kita juga nggak bisa anggap remeh, karena kenyataannya masyarakat Indonesia ini kan kalau bicara minum juga sukanya yang manis gitu ya, bukan air putih gitu. Sementara data menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak Indonesia juga tidak cukup minum air. Nah, kalau udah stunting, kemudian mereka juga tidak cukup hidrasinya, kita akan bicara masa depan bangsa Indonesia yang sama-sama ada pada risiko yang perlu kita tangani bersama gitu. Nah, kemudian bicara juga, kalau bicara anak pasti awalnya dari ibu hamil gitu ya. Nah, ternyata 1 dari 2 ibu hamil itu mengalami anemia atau kekurangan zat besi, dan juga anak-anak 1 dari 3 anak-anak juga mengalami anemia. Nah, ini juga memperberat tantangan kesehatan di Indonesia. Nah, Indonesia juga termasuk demografi di antara negara yang punya demografi untuk populasi presenior terbesar, atau presenior tuh usia 45 sampai 60, kemudian kalau senior itu di atas 60. Nah, ini kalau jumlahnya besar tapi juga secara standar kesehatannya kurang, maka prevalensi penyakit tidak menularnya juga tinggi, dari mulai hipertensi, diabetes, gagal jantung, stroke, kanker, dan sebagainya gitu. Nah, ini kan juga jadi beban pemerintah ya kalau kita tidak tangani bersama. Nah, oleh karenanya kesempatan ini memang benar-benar harus diupayakan oleh pelaku usaha dan juga kita semua tetap meningkatkan edukasi, memastikan kita memberikan akses produk hidrasi dan nutrisi yang baik untuk masyarakat. Dan jangan lupa juga, kalau balik lagi ke visi kami One Planet One Health, lingkungan ini perlu dijaga. Kita tahu lah kalau bicara masalah sampah itu Indonesia luar biasa di dunia internasional, pasti namanya dan angkanya ada di data gitu ya. Dan tapi di dalam negeri sendiri kita juga melihat bahwa kalau kita bicara kebersihan lingkungan dengan pengolahan sampah itu butuh luar biasa kontribusi dari pelaku usaha dan juga masyarakat, mulai dari pemerintah, konsumennya, komunitas dan sebagainya. Karena kalau tidak, tentu lingkungan yang tidak baik juga akan berdampak terhadap kesehatan masyarakatnya. Oleh karenanya di Danone juga kita sangat mengedepankan untuk bisa membawa circular economy itu menjadi bisnis model yang kita lakukan. Nah, berawal dari bagaimana kita memilih kemasan, jenis kemasan yang kami gunakan untuk produk kami, dan bagaimana kita mengelola
kemasan tersebut setelah selesai dikonsumsi oleh konsumen gitu ya. Kita punya komitmen untuk mengumpulkan lebih banyak kemasan sampah plastik daripada yang kami produksi untuk kemasan kami, dan juga mungkin semuanya kalau melihat konsumsi air minum dalam rumah tangga gitu ya, maka galon guna ulang yang kami gunakan sejak tahun 1983 itu juga menjadi salah satu driver bagaimana kita menggunakan atau melaksanakan prinsip circular economy dari zaman dulu sebelum sekarang heboh dibicarakan. Nah, inilah yang pola-pola demikian yang akan terus kita kembangkan sebagai komitmen Danone Indonesia, karena bisnis yang berkelanjutan, produksi yang berkelanjutan, itulah yang memang diperlukan oleh kita, oleh bangsa Indonesia, dan pelaku-pelaku usaha yang punya kemampuan secara ekonomi, kemampuan secara kapasitas, bisa akses banyak, itu pastikan kita bisa menggunakan kekuatan bisnis kita as our force for good. Jadi bisnis boleh kuat, tetapi kekuatan itu juga diupayakan untuk memberikan kebaikan ke sebanyak mungkin orang. Wow, lengkap sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Vera ya. Tadi saya tertarik sekali nih, One Planet, One Health, begitu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak, Bu Vera. Nah, kita ke Mbak Glory sendiri. Bagaimana Mbak Glory kalau melihat prospeknya ke depan nih, setelah kita juga sudah melakukan 5M, kemudian juga vaksin dan lain sebagainya. Prospeknya seperti apa? Ya, Mbak Rara, tentu sebelum ke prospek seperti apa ke depan, tadi menambahkan sedikit ya soal vaksinasi, apa yang kita lakukan juga, tentu imunitas perlu dijaga, karena itu untuk karyawan dan juga masyarakat di sekitar lingkungan kantor itu kami juga membagikan paket multivitamin begitu ya untuk meningkatkan imunitas. Ditambah tadi soal vaksinasi, keterlibatan swasta itu tentu penting juga karena pemerintah memiliki banyak sekali pekerjaan rumah untuk mendistribusikan vaksinasi ini ke seluruh Indonesia, ke seluruh masyarakat, dan belum lagi kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dilakukan begitu ya untuk mengatasi pandemi ini agar segera berakhir. Karenanya sebagai pihak swasta, siapa saja, perusahaan mana saja diminta untuk turun membantu pelaksanaan vaksinasi, dan itu juga turut dilakukan. Nah, melihat sudah adanya upaya dari pemerintah, upaya dari swasta juga untuk kedepannya, prospeknya saya rasa kami optimistis bahwa pandemi ini dapat segera berakhir jika kita bersama-sama bisa mengambil peranan. Jadi kalau kita lihat tadi Bu Vera bicara soal kepenuhan gizi yang menjadi juga tantangan ya setelah pandemi ini selesai, masih ada persoalan-persoalan lain yang timbul mungkin ya akibat dari pandemi yang kemudian menyebabkan juga ekonomi, kemudian yang terpuruk, kemudian juga masalah lainnya dari hal pemenuhan gizi dan perhatian kepada generasi emas kita ya, atau generasi masa depan ini. Jadi kalau saya lihat ke depan ini, setelah pandemi usai, kan ada gaya baru atau new normal yang tercipta. Dari tadi kreativitas di saat pandemi, di mana hal-hal yang tadinya tidak terdorong ke arah digital, terdorong ke arah digital lebih cepat, kemudian adaptasi masyarakat untuk bisa menggunakan gadget, menggunakan akses internet itu juga semakin baik, begitu ya, dengan agak dipaksa, begitu ya, lebih cepat kita menuju ke industri tidak hanya 4.0 saja, bahkan sudah 5.0 nanti kan. Nah, dengan adanya peluang-peluang seperti ini, rasanya prospek ke depan masyarakat Indonesia harusnya semakin baik dan dengan banyak peluang yang terbuka dan kesempatan yang terbuka ya. Dari sisi kita melihatnya tidak hanya pekerjaan yang saat ini ada, tapi juga opportunity pekerjaan yang muncul karena new normal ini. Nah, cuman yang perlu diingat juga, tantangan seperti yang dikatakan oleh Bu Vera tadi, di depan mata ini tidak hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan untuk membentuk SDM-nya. Nah, kalau bicara pembentukan SDM, tentu tadi dari sisi pemenuhan kesehatannya harus ada akses yang baik, dari sisi pendidikan, dan juga tadi perhatian dari bahkan usia di dalam kandungan ya, 1000 hari pertama tadi itu penting. Nah, ini saya rasa kalau sama-sama bisa diatasi, sama-sama bisa bergotong royong untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, prospek ke depannya tentu kita akan bisa lebih baik lagi. Karena selalu setiap kejadian itu memberikan pengalaman ya, dan pelajaran buat kita semua. Jadi melalui pandemi COVID-19 ini juga, yang bisa sama-sama kita lewati sudah 2 tahun, paling tidak nih, kita bertahan dalam kondisi ini. Setelah masanya ini berakhir dan mudah-mudahan segera menjadi endemi, kita sudah bisa melihat Indonesia dan masyarakat yang semakin kuat dan lebih baik lagi.
Iya, baik. Jadi memang kita sudah melewati yang the hardest part begitu ya. Mudah-mudahan ya kemudian nanti kita akan bisa ke depannya melihat prospek yang lebih baik. Dan saya juga setuju seperti yang dikatakan Mbak Glory tadi bahwa memang peran swasta ini sangat menentukan sekali ya untuk bersama-sama pemerintah memulihkan kondisi ya yang ada di Indonesia ini, memulihkan pandemi yang ada di Indonesia ini. Baik, kita akan menuju ke Ibu Vera lagi. Saya tertarik nih dengan tadi hal-hal banyak yang dilakukan oleh Danone begitu ya dalam mendukung Indonesia bangkit melalui pemulihan kesehatan masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan ada tambahan lagi mungkin Ibu Vera, apa sih yang sudah dilakukan Danone begitu untuk mendukung pemulihan kesehatan masyarakat ini? Oke. Kalau tadi mungkin mau menambahkan sedikit gitu ya, karena memang kedepannya adalah nutrisi dan hidrasi yang sehat yang pasti dibutuhkan dan dicari konsumen, maka tentu kesempatan ini memberikan kami mungkin inspirasi untuk terus berinovasi gitu. Nah, yang menarik juga adalah salah satu research center global dari Danone itu adanya di Indonesia, adanya di Jogja. Kita punya Danone Nutrisia Research di Sarihusada Center di Pabrik Sarihusada Kota Yogyakarta, di mana kita bisa melakukan research bertaraf internasional, tetapi yang lebih cepat dan lebih dekat kepada konsumen gitu ya di Indonesia. Nah, salah satu yang kami juga kembangkan tahun ini untuk memastikan akses nutrisi lebih baik kepada masyarakat adalah melalui salah satu produk kebanggaan kami di Jogja, yaitu SGM Explore Progress Max, karena kita juga mengerti tadi kebutuhan zat besi dan juga vitamin C, maka memang sekarang inovasinya mengandung juga iron C, dan tentu kita berharap bahwa ini juga bisa membantu memenuhi kekurangan zat besi pada anak-anak maupun ibu hamil di Indonesia. Nah, kalau bicara juga dengan hidrasi, salah satu yang juga menjadi inovasi tahun ini atau tahun kemarin sejak pandemi adalah MyZone, yang kami juga perkuat komponennya dengan vitamin B. Tentu diharapkan pada saat memang membutuhkan hidrasi atau air minum beverage yang menyegarkan, itu tetap ada kandungan vitamin B-nya. Tapi tentu lebih dari itu, karena pasti pada basicnya adalah memastikan akses produk dan produk nutrisi dan hidrasi kami ini tetap bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga kembali lagi bagaimana kita bisa memastikan bisnis beroperasi dengan baik, dengan lancar, terutama di bagian operations, di bagian supply chain, di bagian sales, agar produk-produk yang baik ini bisa tetap hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pada saat pandemi. Nah, mungkin satu lagi adalah yang bisa kita share, kalau di luar dari bisnis kami sendiri gitu ya, karena kan Danone nggak mungkin bisa beroperasi secara sendiri, Danone nggak mungkin bisa hadir di tengah masyarakat tanpa kita juga membawa dampak yang baik kepada lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Nah, salah satu yang kita lihat dampak paling berat adalah kepada mungkin roda ekonomi masyarakat. Kalau kita bicara UMKM gitu ya, pastikan itu pukulannya luar biasa, karena kan ya akses masyarakatnya nggak ada, toko ditutup, mobilitas juga tidak ada, mereka sendiri juga harus memastikan bagaimana kesehatan mereka dan keluarga. Nah, konteks inilah yang memicu kami juga untuk bagaimana nih kita bisa membantu perekonomian masyarakat di saat pandemi. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan, mungkin ada yang satu atau dua yang kita mau share di sini. Yang pasti adalah sebelum pandemi pun dari kami di Danone Indonesia, terutama dari Aqua, kita sudah ada program yang namanya Aqua Home Service gitu. Nah, Aqua Home Service ini dikenal dengan AHS atau juga bisa dikenal dengan Aqua Ladies. Kenapa? Karena program ini memang dari awal cikal bakalnya adalah memberdayakan keluarga, memberdayakan ibu-ibu yang bisa ikut andil melaksanakan roda ekonomi dengan menjadi agen Aqua gitu ya, dan mereka menyasar rumah tangga ataupun daerah sekitar mereka. Nah, tentu AHS ini juga sangat terdampak pada saat pandemi. Nah, kemudian kita juga bersama dengan mitra, kita melakukan AHS Academy, memberikan mereka pembekalan. Satu, pembekalan bagaimana mengembangkan skala bisnis di kala situasi yang sangat challenging, kemudian juga akselerasi digital, karena kan mereka juga harus bisa menangkap opportunity bisnis melalui digital gitu ya. Jadi konteks ini kita memberdayakan ekonomi para AHS, tapi juga terkait dengan bagaimana produk hidrasi yang sehat dari Aqua tetap bisa diakses oleh konsumen dan masyarakat pada saat pandemi.
Yang kedua, bicara juga nutrisi. Kita memang punya program yang namanya Warung Anak Sehat. Jadi kita memberdayakan ibu-ibu kantin yang mungkin menjual snack, makanan di sekolah-sekolah untuk anak-anak. Nah, tentu dengan sekolah tutup dan bahkan sekarang juga masih trial ya tatap muka, itu kan sangat berdampak karena mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonominya seperti biasa. Sementara mereka juga butuh support karena mereka juga adalah mungkin salah satu roda ekonomi untuk keluarga. Nah, sehingga di saat pandemi ini kami juga bekerja sama dengan Google Indonesia menyelenggarakan beberapa edukasi, baik dari segi ekonomi, membantu mereka untuk mengatur pembukuan yang baik, pengelolaan bisnis, kemudian juga bagaimana jualan online karena sekolah tidak buka, tetapi juga tetap menjaga agar produk yang mereka tawarkan kepada anak-anak atau kepada konsumen itu adalah produk yang baik secara nutrisinya, sehingga membawa dampak kepada kesehatan. Yang ketiga adalah bersama dengan sekolah bisnis, kampus bisnis Umar Usman, kita melakukan beberapa proyek damping UMKM. Artinya kita memberikan pelatihan beberapa batch kewirausahaan dan pelatihan teknis dalam berbisnis, serta kesempatan mereka yang join itu mendapatkan coaching eksklusif selama 1 bulan. Kemudian untuk para peserta terbaik bersama coach terbaik di bidangnya. Nah, mudah-mudahan ini juga memberikan tambahan semangat buat para UMKM untuk terus bisa berinovasi, mencari peluang-peluang usaha yang ada, dan sambil tentunya edukasi kesehatan kepada mereka tentu jalan sehingga kesehatan dan ekonomi tetap bisa berjalan dengan beriringan. Wow, betul seperti Ibu Vera sampaikan ya, UMKM memang pukulannya luar biasa, terdampak luar biasa, dan menarik ada beberapa program di sini yang ditawarkan oleh yang dilakukan oleh Danone ya, ada Aqua Home Service, bahkan juga ada AHS Academy-nya ya. Bu Vera ya, ini untuk melatih literasi digital juga, pembekalan untuk mereka, kemudian juga ada Warung Anak Sehat dan juga tadi pendampingan terhadap UMKM, seperti itu ya Bu Vera. Baik, kita akan menuju ke Mbak Glory. Mbak Glory, nah tadi kita sudah berbincang ya mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi, apalagi pekerja media ya di masa pandemi begitu ya, baik di lapangan maupun di kantor. Nah mungkin kondisi real nih, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Kompas begitu ya, kondisi real dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 di lingkungan dari Kompas Gramedia itu sendiri. Ya, Mbak Rara, seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa memang protokol kesehatan itu menjadi perhatian betul gitu ya. Dan kemudian tracing tadi bagaimana ketika ada satu kasus atau ada satu teman kami yang berhadapan atau berinteraksi dengan kasus positif begitu. Nah, tracingnya juga sangat ketat dan menyeluruh. Tapi di luar itu semua, tentu kita juga memiliki tanggung jawab sebagai media untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak juga menimbulkan kegelisahan atau keresahan yang berlebih terhadap satu informasi, dan utamanya meluruskan berita-berita hoax yang kemudian beredar. Karena di saat pandemi seperti ini, kemudian banyak orang yang menyebarkan berita-berita yang membuat kecemasan dan juga membuat masyarakat itu semakin resah dan juga termakan dengan isu-isu yang tidak benar begitu ya, soal vaksin, kemudian soal penanganan pandeminya sendiri, mengenai juga ekonomi. Nah, ini yang sebagai media kita juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar juga untuk memberikan informasi yang betul dan juga tepat sasaran. Untuk penanganan tim gugus tugas di Kompas Gramedia sendiri tentu berkoordinasi terus dengan lingkungan juga, karena kami juga tidak hanya menangani karyawan dari perusahaan saja, tapi juga lingkungan yang berada dekat dengan perusahaan, ini juga tentu menjadi perhatian. Kami ikut memberikan edukasi, memberikan juga poster-poster dan juga informasi berupa flyer dan brosur, begitu untuk masyarakat juga sama-sama bisa ikut ambil bagian untuk mempertahankan lingkungan yang aman, menggunakan masker, kemudian juga menjaga mobilitas agar tidak ada kerumunan, begitu ya, acara-acara yang kemudian membuat keramaian dan lain sebagainya di dekat dengan lingkungan yang ada di sekitar Kompas Gramedia juga. Nah, kalau tadi bicara apa sih kita lakukan juga untuk penanganan, kami juga ya yakin ya bahwa pada saat vaksinasi ini berlangsung dengan baik, bahwa maka herd immunity itu tercapai. Makanya kami juga berkonsolidasi juga bersama Dewan Pers, bersama dengan asosiasi media yang lainnya, mengadakan vaksinasi yang menyeluruh untuk seluruh pekerja media sampai ke turunan-turunannya, termasuk di sini juga memberikan semangat kolaborasi edukasi
kepada media-media lintas, tidak hanya di dalam KG Media saja, tapi juga di luar dari KG Media. Jadi sama-sama petugas media, sama-sama pekerja media itu berusaha untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, dan juga tim gugus tugas jika ada kasus-kasus juga terus berkoordinasi dengan melaporkan ya ke Dinkes setempat agar menjaga gitu ya tracing-nya tetap terjadi. Nah, mungkin hal-hal yang mendetail ya, juga terus dilakukan, ini sama ya seperti yang ada dilakukan di perusahaan-perusahaan yang lain, penanganan ketika ada kasus kemudian sampai ke isolasinya, sampai ke perawatannya itu juga menjadi perhatian. Dan bagi yang juga isolasinya di rumah, asupan dan juga kebutuhan obat-obatannya juga dibantu agar cepat pulih dan cepat dapat kembali beraktivitas dengan baik. Nah, Mbak Rara bicara soal penanganan pandemi juga tidak bicara soal PR yang saat ini ya, mengatasi kondisi daruratnya, tapi juga ke depannya nih, karena setelah semuanya ini selesai, ada hal-hal yang kemudian kita harus antisipasi di depannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadinya mungkin tertunda karena pandemi. Jadi kita harus bersama-sama bisa memberikan antisipasi untuk bisa menghasilkan masyarakat yang tidak hanya saat ini mungkin bergejolak ekonominya karena pandemi. Nah, ini yang kemudian sama-sama kita akan lihat apa yang bisa dilakukan dengan komunitas-komunitas yang ada. Misalkan di lingkungan sekitar Kompas Gramedia banyak ibu-ibu yang kemudian tidak bisa berdagang begitu atau bekerja dengan baik selama pandemi, kemudian kita bekali dengan keahlian-keahlian dan juga keterampilan-keterampilan. Nah, mengelola limbah, kemudian koran dan kertas menjadi barang yang kemudian berguna, kemudian juga literasi baca juga ditingkatkan dengan menyumbangkan buku-buku bacaan kepada lingkungan dan kepada anak-anak yang pada saat ini banyakkan sekolahnya dari rumah gitu ya, tidak bisa bertemu langsung di sekolah yang tatap muka. Dan banyak hal lain sepertinya yang dilakukan untuk gugus tugas saat ini, koordinasi terus ditingkatkan. Selain kepada karyawan, tentu saja tadi pembekalan vitamin dan lain sebagainya, ada juga kolaborasi edukasi, ini menarik sekali ya untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Ada juga tadi pelatihan-pelatihan kepada warga sekitar, pelatihan pengolahan limbah luar biasa, ada juga pelatihan literasi ya, baca buku kepada anak-anak, terutama mereka ini banyak waktu luang di rumah sehingga dimanfaatkan untuk banyak bisa mengeksplorasi membaca buku. Baik, nah kita kembali ke Ibu Vera. Ibu Vera, selain ancaman kesehatan begitu ya, pandemi ini juga tentu saja memukul perekonomian masyarakat, seperti tadi UMKM terpukul begitu ya. Nah, perusahaan Ibu sendiri bagaimana melihat ini, kemudian juga respon yang dilakukan seperti apa? Ya. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan beberapa angle-nya. Yang pasti adalah pandemi atau tidak gitu. Memang cara beroperasi Danone Indonesia memang selalu merangkul masyarakat, terutama di dalamnya pasti ada UMKM. Kalau dilihat ada beberapa inisiatif yang sudah dimulai sebelum pandemi dan tentu perlu kita tingkatkan dan kita lanjutkan, seperti tadi dengan AHS, Warung Anak Sehat, kemudian ada pelatihan untuk UMKM. Tapi very spesifik juga sebenarnya kita sudah melakukan pendampingan kepada komunitas sekitar pabrik. Contoh beberapa yang masih berjalan dan tentu tetap dijaga pada saat pandemi adalah kita punya yang namanya beras orisa. Nah, itu memang pendampingan bagaimana pertanian berkelanjutan, pertanian yang sehat kepada masyarakat sekitar beberapa pabrik, sehingga mereka juga cara bertaninya khususnya dalam hal ini beras itu bisa menjadi lebih efektif, berasnya juga lebih sehat, dan tentu kita membantu juga bagaimana cara mereka untuk memasarkannya secara kreatif gitu. Kemudian juga ada satu lagi adalah UMKM, konteksnya adalah kopi. Karena kan memang pabrik aqua ini juga pasti banyak beroperasi di daerah-daerah yang bukan di kota-kota besar gitu ya. Nah, sehingga komunitas sekitar itu masih ada perkebunan dan juga kita memberikan edukasi bagaimana mengelola perkebunan dan pertanian yang sehat dan juga berkelanjutan secara penggunaan airnya. Nah, salah satu produksinya adalah kopi, namanya Kopi Tirto. Nah, ini dari berbagai jenis kopi, ada beberapa daerah yang menjadi pendampingan dari Danone Aqua khususnya, dan itu sudah dipasarkan juga dan kita bantu juga gitu ya, bagaimana melakukan packaging yang benar, bagaimana terus kemudian melakukan promosi secara interaktif, secara digital dan secara menarik. Kemudian juga di luar itu banyak sekali pendampingan kepada UMKM terkait dengan panganan lokal, mungkin keripik, kemudian tempe. Kita juga ada di Jogja khususnya pendampingan dari Sariwisada adalah rumah tempe. Jadi
ibu-ibu sekitar itu juga didampingi bagaimana membuat tempe yang tidak saja enak tapi sehat gitu. Jadi kualitas dan standarnya dinaikkan sedikit gitu ya. Dan tentu didampingi juga bagaimana mereka bisa secara lebih keren gitu mengemasnya dan mempromosikannya. Jadi ini sebenarnya juga sudah jalan beberapa contoh ini sebelum pandemi dan tentu kita teruskan, ditambah mungkin tadi dengan sedikit pengayaan informasi bagaimana akselerasi digital melalui damping UMKM tadi. Wow, jadi kalau tadi ini di awal, sahabat Kompas ya, Ibu Vera sudah menjelaskan adanya Aku Home Service, AHS Academy, kemudian juga Warung Anak Sehat, ada juga pendampingan UMKM, dan lebih spesifik lagi nih, ada juga pendampingan di sekitar pabrik ya, Ibu Vera ya, untuk cara bertani yang lebih efektif, kemudian juga untuk pendampingan kopi, dan juga rumah tempe. Jadi tempe itu tidak hanya enak, tapi juga sehat, begitu. Baik, menarik sekali. Nah, ini kita akan ke Mbak Glory kembali. Mbak Glory, tadi dengan Ibu Vera kita sudah membicarakan mengenai vaksin. Nah, bagaimana nih dengan lingkungan Kompas Gramedia sendiri? Pentingnya vaksinasi nih bagi pekerja media. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Glory? Ya, kita patut bersyukur juga Mbak Rara karena pekerja media ini menjadi salah satu kelompok masyarakat yang mendapatkan perhatian di awal oleh pemerintah. Ketika itu di Hari Pers Nasional, Presiden Joko Widodo mengatakan pekerja media juga layaknya waktu itu nakes ya, tenaga kesehatan mendapatkan prioritas vaksinasi. Kemudian ada beberapa profesi lagi yang mendapatkan seperti pemuka agama, kemudian guru. Nah, wartawan ini menjadi salah satu profesi juga yang dirasa penting untuk mendapatkan vaksinasi prioritas pada saat itu. Nah, ketika itu kami juga mendaftarkan segera gitu ya seluruh pekerja media yang berada di lingkungan KG Media untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Meskipun pada saat awal di sekitar bulan Februari itu kita masih memiliki kuota vaksinasi yang terbatas, sehingga meskipun diberikan prioritas duluan, tapi belum semuanya bisa tervaksinasi, karena dibagikan distribusi vaksinasi itu tidak hanya tentunya di kota-kota besar juga, tapi ke seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi inisiatif-inisiatif juga kami munculkan. Ketika itu ingat nggak Mbak Rara, ada vaksinasi lansia ya, yang 2+1, kemudian ada juga vaksinasi pralansia yang usianya sudah mulai turun ke 55 tahun waktu itu ya. Nah, jadi dari masing-masing program vaksinasi itu kita ikut mendorong dari komunitas-komunitas jurnalis ya, teman-teman karyawan ini untuk mencari orang tua atau juga lansia untuk diajak vaksinasi dan mereka ikut kemudian bersamaan untuk memanfaatkan program 2+1 itu. Nah, ketika sudah inisiatif-inisiatif pemerintah bergulir lebih banyak lagi, kita juga memberikan dorongan untuk bisa sama-sama menyelenggarakan. Karena sebenarnya pemerintah memiliki vaksinnya dan vaksinatornya waktu itu terbatas. Nah, disitulah kami berperan juga bersama dengan sekitar 10 rumah sakit swasta dan juga ada klinik-klinik swasta untuk menjadi vaksinator. Dan apa yang divaksinasi itu bukan hanya pekerja media saja yang memang risiko pekerjaannya tinggi terpapar COVID-19, tapi juga masyarakat umum. Kita bantu melalui vaksinasi 10.000 serbuan vaksinasi waktu itu untuk Jakarta, dan kemudian ada di 4 kota lainnya di luar Jakarta yang masing-masing targetnya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 vaksinasi. Dan untuk saat ini yang terakhir baru saja dilaksanakan, vaksinasinya itu menyasar juga ibu hamil dan juga pelajar. Dan memang kita harus bantu penyelenggaraannya karena setiap daerah, setiap kota itu biasanya yang paling besar biayanya dan juga sulit dilaksanakan yaitu penyelenggaraan, karena di situ ada teman-teman admin yang dilibatkan, kemudian ada juga banyak perintilannya ya, misalkan konsumsinya, peralatan dan sebagainya yang sebenarnya kalau dibebankan kita bergantung sama puskesmas gitu atau pemerintah, kita tentu akan menunggu-nunggu karena PR pemerintah cukup banyak untuk melakukan vaksinasi. Nah, setelah vaksinasi ini selesai, capaiannya juga cukup baik begitu ya, untuk Kompas Gramedia sendiri itu hampir sudah sekitar 97-98%, hanya sangat sedikit sekali yang belum tervaksin itu yang karena komorbid atau juga karena baru terpapar sehingga belum bisa maksimal divaksin 2 kali. Nah, hanya itu yang tersisa. Dan untuk beberapa teman-teman yang awalnya memang ragu menerima vaksinasi, syukurnya dengan edukasi dan juga sosialisasi semuanya sudah menyediakan diri untuk divaksin, karena dengan kita ikut divaksin, kita tidak hanya melindungi diri sendiri ya, tapi juga lingkungan kita. Capaian vaksinasi sudah cukup baik, kemudian juga edukasi mengenai protokol kesehatan dan penggunaan
Peduli Lindungi juga terus kami lakukan agar masyarakat juga sadar gitu bahwa banyak hal yang perlu juga dijaga setelah divaksin. Jadi tidak kemudian ada euforia bahwa kita sudah bisa berkegiatan lagi, kita sudah bisa kemudian kemana-mana lagi gitu ya, sudah mulai bisa ngumpul-ngumpul lagi. Tapi setelah vaksinasi ini masih ada protokol kesehatan yang mesti paling dijaga. Kemudian screening dimanapun kita berada melalui aplikasi juga itu penting, karena dengan demikian kita tahu ya jika ada orang yang masuk kategori merah begitu atau bahkan hitam. Nah ini yang kemudian terus kita edukasikan sampai saat ini, Mbak Rara. Wow, luar biasa. Dan saya juga tahu banget nih, Mbak Glory sudah vaksin waktu itu di awal ya, Mbak Glory ya? Ya, waktu di GBK ya, waktu itu memang di program wartawan. Tapi setelah itu tuh masih banyak lagi tuh Mbak Rara yang kita kolaborasikan dengan pihak rumah sakit dan juga klinik swasta untuk membantu vaksinasi di sentra-sentra yang ada. Ya, betul sekali. Wow, luar biasa panjang pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin apabila saya ada yang terlewat, Ibu Vera mungkin ada yang mau ditambahkan, sekaligus juga mungkin bisa diberikan closing statement-nya untuk sahabat Kompas pada perbincangan kita siang hari ini. Silakan Bu Vera. Makasih Mbak Rara. Mungkin 2 poin. Satu, ingin menambahkan sedikit mengenai program vaksinasi, karena tadi tertarik juga yang diceritakan oleh Mbak Glory. Spesifik untuk komunitas pemulung, gitu ya. Ini kan luar biasa sulit nih, karena kalau kita bicara pemulung, jangankan vaksin, mau bicara soal akses kesehatan aja dan kemudian kekhawatiran mereka bertemu dengan tenaga kesehatan itu luar biasa. Ya. Jadi memang harus ada effort tersendiri, dan syukurnya dengan berbagai mitra kami melakukan vaksinasi khusus untuk pemulung dengan memberikan tidak saja edukasi tetapi juga kompensasi, karena untuk pemulung ini mereka butuh pemasukan harian. Kalau hari itu mereka diambil dari mata pencahariannya, tentu mata pencaharian hari itu untuk keluarga pasti akan terdampak. Sehingga memang harus lebih kreatif gitu ya dengan pemulung, sehingga sudah bisa divaksinasi mungkin secara total lebih dari 800 kali ya, karena ada beberapa lokasi yang kami lakukan di beberapa rentang bulan kemarin, dan kita juga memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan sembako, sehingga mereka juga merasa tidak ada yang hilang. Di hari itu mereka dapat kesehatan, mereka dapat vaksinasi, dan kemudian tentu mereka jadi lebih sehat gitu ya. Karena mereka termasuk masyarakat termarginalkan yang kendalanya itu tidak saja mengenai mungkin literasi dan edukasi yang tidak mature gitu, tetapi juga akses secara administrasi itu luar biasa. Karena kan kita tahu kalau mau vaksinasi itu pasti harus bawa KK, bawa KTP gitu. Jangankan KK dan KTP, NIK saja mereka belum tentu punya. Jadi memang mesti banyak pihak yang diajak berkolaborasi sehingga kita juga bisa inklusif melakukan vaksinasi dan tidak melupakan masyarakat yang termarginalkan seperti para pemulung, atau kita menyebutnya sekarang pelestari, karena mereka termasuk yang ikut andil untuk melestarikan lingkungan kita menjadi lebih bersih. Nah, secara penutup mungkin ini saja menyampaikan kembali yang sudah disampaikan di awal, bahwa pandemi ini memang luar biasa, tetapi pandemi ini juga memberikan pembelajaran, dan dari pembelajaran itulah kita pasti akan lebih banyak inspirasi bagaimana kita bisa tidak saja mempertahankan atau membuat bisnis menjadi lebih agile, tetapi juga bagaimana kita bisa benar-benar fokus kembali kepada kesehatan gitu, karena at the end of the day, kesehatan itu pasti akan memicu juga kesehatan ekonomi. Dan sebagai pelaku usaha, sebagai warga dari bangsa Indonesia, itu yang memicu kami untuk terus menghidupkan visi One Planet One Health di setiap langkah, di setiap upaya kami, agar bisa menjadi sesuatu yang memang otomatis gitu ya, kita punya dual mission, business needs to be good and strong, tetapi begitu sudah kuat, kita harus memastikan bahwa kekuatan bisnis itu kita gunakan kembali untuk sesuatu yang baik dari segi produk kami, dari segi solusi kami, dan dari segi kami bekerja sama dan berdampak kepada komunitas dan masyarakat. Luar biasa, baik Bu Vera. Sekarang kita mau ke Mbak Glory, mungkin ada yang mau ditambahkan juga dan memberikan closing statement-nya juga untuk sahabat Kompas pada siang hari ini. Silakan Mbak Glory. Ya, terima kasih Mbak Rara. Pastinya tadi peran swasta dan juga pemerintah ini harus bersama-sama ya agar pandemi ini cepat selesai atau juga bisa berakhir, dan juga bagaimana masyarakatnya bisa diperhatikan juga dalam masa pandemi ini. Nah, karena itu dari Kompas Gramedia
apapun program yang berkaitan dengan penanganan pandemi yang juga disosialisasikan melalui media, tentu akan terus kami dorong kampanye-kampanye tadi untuk protokol kesehatan, mengingatkan terus masyarakat untuk pentingnya mengikuti vaksinasi atau program yang sedang berjalan, itu terus juga kami sampaikan melalui media-media di Kompas Gramedia, dan juga melalui teladan dari para jurnalis di layar kaca juga ya, ketika mungkin Mbak Rara nonton televisi semuanya juga menggunakan masker, itu sebagai contoh juga untuk masyarakat, meskipun di dalam studio yang cuma sendiri pun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Nah seperti itu, dan juga media-media digital kami di sosial media terus juga mengkampanyekan pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Nah di luar itu semua, dengan kolaborasi juga yang dilakukan oleh banyak pihak, kami juga ingin menjadi kompor ya dalam tanda kutip, atau ikut juga memancing nih perusahaan-perusahaan swasta yang lain untuk bisa ikut berpartisipasi, bahkan kalau boleh juga memberikan corporate social responsibility-nya untuk penanganan pandemi ini. Melalui dana kemanusiaan Kompas yang ada di Kompas Gramedia, kami juga turut menyalurkan donasi masyarakat, pembaca harian Kompas, dan juga pemirsa KG Media ini untuk disalurkan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak pandemi melalui bantuan langsung sembako maupun juga bantuan modal usaha di beberapa tempat yang ini mudah-mudahan ya dapat meringankan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Untuk itu, bagi yang juga tergerak begitu masyarakat untuk ikut menyumbangsihkan tapi juga belum terpikir mungkin melalui saluran apa atau juga lembaga mana, kami juga membuka kesempatan ini bisa dilakukan melalui dana kemanusiaan Kompas yang sering melakukan juga di Kompas TV, di kompas.com, dan juga di media kami yang lainnya, acara-acara kegiatan sosial atau amal itu ya, untuk bisa membantu penyaluran donasi masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan semoga kita semua segera bisa beraktivitas dengan normal kembali. Mudah-mudahan ya setelah pandemi ini capaian kasusnya tidak tinggi lagi, sehingga benar-benar COVID-19 menjadi hanya penyakit biasa dan kondisi sekarang ini sudah menjadi endemi. Itu harapan kita bersama, Mbak Rara. Amin. Luar biasa yang kita dengarkan ya dari Ibu Vera dan juga Mbak Glory, perwakilan dari dua perusahaan ya, dari Danone dan juga Kompas Gramedia yang sudah melakukan banyak sekali gerakan-gerakan yang membantu masyarakat begitu ya untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini bersama dengan pemerintah, karena memang seperti kita ketahui ya bahwa penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini, penanggulangan pandemi ini adalah tugas bersama antara pemerintah, perusahaan dan juga masyarakat begitu ya. Tanpa kolaborasi bersama, tanpa komunikasi yang baik dua arah, segala usaha kita untuk menanggulangi dampak pandemi ini akan menjadi sia-sia dan kurang maksimal begitu. Terima kasih sekali waktunya berbincang dengan kami Ibu Vera dan juga Mbak Glory. Sukses untuk Ibu Vera misi One Planet One Health-nya ya. Mudah-mudahan akan terus terlaksana untuk kebaikan bersama. Dan juga untuk Mbak Glory Oyong juga sukses terus untuk Kompas Gramedia. Baik, jangan lupa juga nih untuk sahabat Kompas selalu mengingat pesan Ibu. Ingat pesan Ibu ya, protokol kesehatan jangan pernah abai untuk dilakukan. Dan juga mewakili Danone dan juga Kompas nih, saya Rara Kalesaran mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber yang sudah sharing pada siang hari ini, kepada juga sahabat Kompas yang menyaksikan, dan semoga acara ini memberikan manfaat dan juga tentu saja menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, untuk berbagi informasi seputar COVID-19 ini bisa sahabat Kompas ikuti di harian Kompas tentu saja, dan juga websitenya secara digital bisa dibaca di kompas.id. Setiap hari Kompas selalu menyajikan berita-berita terkini, artikel, tips, serta juga infografis, fakta dan data yang menarik tentang COVID-19. Untuk itu kita akan terus update ya perkembangannya seperti apa di program Tanggap Pandemi selanjutnya. Sampai jumpa.